kembali lagi bersama gue di channel Jaya Bau. Gimana kapsnya kalian para kaula muda yang masih tetap stay di sini? Dan buat yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Kali ini Jali Gabut tidak sendiri karena bersama Jerry Bangsawan Entertain. Jangan lupa untuk subscribe channel beliau karena di sana ada konten-konten menarik, ada traveling, vlogger. Apa kabar bang? Sehat lah. Alhamdulillah. Ini ngundang abang. Sudah Sudah beres sama manajer? Sudah. Mana apa? Sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Rambut gimana nih? Rambut kayaknya Rambut perubahan anak berapi sedikit. Oh, gitu. Bisa ceritakan perjalanan pernikahan? urut Oh, balik. Salah, harusnya dia yang nanya. Itu YouTube mulai tahun 2000. Nah, sebenarnya baru sih nge-YouTube itu di 2018 hampir baru kurang 3 tahun. Kurang 3 tahun. Kalau nge-YouTube ya seperti orang kebanyakan. Formal begawe lah. Ya, menjalani hidup seperti apa adanya. Kalau istimewa. Kuliah baru di mana bang? Ben kuliah. Kuliah lah ini. Kuliah. Kita jurusan apa biar? Abang tuh perlu diceritakan kayaknya. Santai kita Abang rada pribadi kalau. Kalau udah kita banyak cuma yang jelas abang pernah kuliah di umumnya aja di Unam itu selama Mangkurat. Oh di sini lah. Di Unam itu kan ada yang di Banjar, ada yang di Banjarbaru. Abang di Banjarbaru karena yang di Banjar itu kan bagian-bagian yang sosial. Iya. Kalau yang eksak kayak MIPA segala macam kedokteran itu di Banjarbaru. Makanya Unam itu terpisah karena keterbatasan lahan juga kan. Jadi memang dipisah, ada Unam Banjar, ada Unam itu kan dari pahlawan kita kan, Lampung Mangkurat. Jadi Universitas Negeri di Kalimantan Selatan. Ya seperti kebanyakan orang normal TK, SD, SMP, SMA, cuma memang abang itu sebenarnya suka berorganisasi. Nah, kalau masalah cukup suka organisasi. KKN, kan biasanya kuliah nih KKN. KKN yang paling berkesan lah pas kuliah. Apa KKN itu apa dulu? Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata itu sebenarnya tahun sebelum abang. Jadi kuno banget sudah KKN itu. Setelah jadi berganti sudah nih. Sebenarnya yang abang tahu tuh udah nggak KKN lagi. Apa itu apa ini? Macamnya sekarang ada magang segala macam sebutannya udah beda sih sebenarnya. Tapi anggap aja anggap KKN ya karate kerja nyata. Apa? Bahari pimpin di mana dia? Kan biasanya di perusahaan dulu di perusahaan. Oh perusahaan lah. Kalau yang sebentar. Nah kebanyakan sekarang, apalagi yang 5 tahun terakhir itu kan, kalau orang cuma kayak magang atau KKN itu kan, biasa orang lama itu 3 bulan, 6 bulan, itu setahun. Iya. Sekarang itu cuma paling seminggu, 2 minggu sekedar aja tidak mendalami. Misalkan desa atau daerah lingkungan apa dia nggak mendalami gitu, karena cuma seminggu 2 minggu biasanya mereka cabut udah bikin skripsi, ada yang diupahkan segala macam. Nah cuma memang saat dulu gitu ya, dulu yang nggak dulu amat juga, zaman memang belum maju seperti sekarang, internet di mana-mana. Itu orang bikin skripsi itu nggak mudah. Kalau mohon maaf bukan meremehkan, kalau zaman milenial sekarang ini kan orang kadang ngupahin atau sendiri tinggal ketik Google keluar apapun. Kalau dulu dalam artian dulu internet aja nggak bisa asal kemana-mana kita nyari gitu. Jadi memang makanya kalau boleh dibilang orang-orang tua kita dulu, kita nggak usah ngomongin diri sendiri, orang-orang tua dulu gitu ya, benar. Orang tua kita dulu, kakek nenek yang memang dia kuliah atau sekolah itu nggak mudah. Kenapa? Makanya mereka juga ilmunya lengket banget kan. Sekarang apa-apa Google, sekarang Google, sekarang begitu ketergantungan. Ada ingat lagi bang lah apa. Benar. Jadi waktu itu aku sampai 1 bulan sih masih, tapi masuk lama juga. Teman-teman tuh malah ada yang cuma seminggu, ada yang 3 hari pulang nggak betah. Kalau kita kemarin kurang lebih 1 bulan, kita memang benar-benar mendalami, bahkan emang keluar kota kan atau di luar kota. Makanya aku hafal daerah-daerah sekarang ini kan, karena dulu juga saat magang di perusahaan gitu ya, orang perusahaan ini juga seneng sama aku karena jenis perusahaan itu apa bang untuk kayak kehutanan. Nah jadi aku layaknya orang kerja gitu kan, nggak yang malas-malasan mentang-mentang mahasiswa magang nggak mau ngapa-ngapain, enggak. Demi Allah, karena dulu kan foto nggak asal foto, karena handphone nggak ada foto saat itu. Jadi sempat ada foto waktu itu, nggak ada video sih. Sempat aku ada megang sensor apa sih bukan bansol, sensor kan ya, motong pohon. Aku sempat nebang-nebang pohon juga.
Padahal anak-anak magang teman-teman di lain tuh ngeliatin gitu. Jadi aku bekerja kayak bener-bener pengen mempraktekkan rasa pengen tahu itu besar, makanya sama direkturnya langsung kita dikasih tawaran kerja. Katanya kapan lulus? Saya bilang 6 bulan lagi. Karena kami harus nyusun skrip segala macam. Nggak perlu nunggu lulus, nggak perlu nunggu ijazah, kamu kerja sama saya. Serius? Dia udah tertarik gitu kan. Akhirnya memang aku bekerja di situ sempat. Sampai di situ. Makanya kita mau nguasain medan untuk di hutan segala macam. Nah itu pengalaman sih ya, bukan kebanggaan juga. Iya, ini pengalaman sekadar, kan berbagi. ini sekadar sharing. Kadang kita itu kan yang namanya mahasiswa, apalagi mungkin orang tua mampu, santai. Kita tidak memikirkan bagaimana ke depan, apalagi teknologi sekarang di mana-mana. Nah jadi memang kita harus mengikuti zaman juga. Gitu. Iya. Itu kalau menurut aku sih gitu, apalagi buat kawan-kawan di umur 20-an yang masih kuliah, masih SMA, baru lulus kuliah, hauslah akan ilmu. Karena kita itu kalau merasa pinter, merasa udah hebat tuh nggak akan belajar. Kita pun belajar sama Jali, memang dia lebih muda dari aku pun banyak belajar dari dia. Karena ilmu itu kata Rasulullah atau kata Islam lah, kita tuh bisa belajar dari anak kecil pun yang belum balik itu kita bisa belajar. Tergantung juga orang-orangnya ya Bang. Kadang ada yang berilmu sedikit sudah ampuh kan. Ya kadang ada seperti itu. Kita menghindari lah hal-hal seperti itu. Kita juga manusia biasa. Kadang terbesit di aku pun kan kadang ada pengen sombong, pengen ria. Sebenarnya kita tinggal astagfirullah aja. Ada namanya manusia kan, kita tidak lepas dari kesalahan. Cuma jangan dijadikan kesombongan itu terus-menerus itu aja. Kita harus istighfar aja karena memang ya kita kan tempatnya hilap kadang gitu. Nah, Pir ini kan kawa disambat ya hitungannya traveler kan? Ya boleh bilang traveler. Traveling itu nama itunya, kalau traveler itu pekerjaan. Traveler gitu, seorang traveler. Jadi kan traveler Pir ini lah. Awal mula traveler artinya pemulaan benar Pir nih, perjalanan ke jauh ke mana? Sebenarnya traveling ini jiwa ya. Iya. Panggilan jiwa. Jadi ibarat kata ada yang membayar pun kita pasti suka gitu ya. Dulu sebenarnya waktu zaman SMP. Awal tertariknya nih kan pas berjalanan kemana? Jadi awal mula tuh di SMP. SMP kan nggak punya duit banyak ya, kerja apa SMP sudah minta. Perjalanan. Jadi ya dulu kan masih zaman naik sepeda. Jadi SMP kok naik sepeda masih belum ada sepeda. Sepeda motor ada tapi nggak dikasih. Kalau sekarang anak-anak SMP dikasih. SD sudah. Nah jadi dulunya naik sepeda dari daerah Banjarbaru itu ke Simpang 4 jauh-jauh tuh 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Pernah juga naik taksi ke Banjar sorangan padahal kita masih SMP. Dibunguli orang lah segala macam. Nah, jadi itu awalnya. Pas SMA mulai ke Mandi Angin, ke Malam, ke arah Nio, ke Hulu Sungai, ke arah Lehari segala macam. Nah, kalau pas di kampus itu udah keluar pulau. Oh, udah pas kuliah lah. Nah, kuliah. Itu pemulaan keluar pulau kemana Bin? Pertama banget sebenarnya yang jelas waktu SD SMP itu kan ada ke Jakarta, tapi kan kadang dengan orang tua. Ini bicara tanpa orang tua. Tanpa orang tua itu ke Jogja. Jogja itu 2 kali waktu itu berturut-turut karena waktu itu kita magangnya di UGM. Sama anak-anak UGM. Jogja. Di situ kita menginap di asrama Lampung Mangkurat. Di Jalan M Sangaji dari Malioboro tuh lurus 3 kilo. Dekat. Cuman turun dari bandara tuh kan kita kan bingung nih pulau nih, maksudnya kan sorangan diri nih. Pin kawannya atau ya Pak? Waktu itu sempat lawan kawan, sempat sendiri juga. Ya sebenarnya dulu kan nggak ada Traveloka ya. Jadi Google Map kan ada. Jadi ya memang ya kita insting aja, masalahnya kan masih di Indonesia. Masih bisa sejelek-jeleknya kita bahasa pasti nyambung. Ya kalau dibunguli orang pasti ada. Contoh pernah waktu itu sama teman bertiga di Bali. Kita naik bus dari Surabaya ke Bali. Sampai di terminal Bali itu dibunguli orang, dibodohin orang Bali padahal tuh. Bener-bener orang Bali. Biasanya orang Bali jarang mau seperti itu. Yang gue tahu sih bahasanya Bali. Kita naik angkot, kita cuma dipatok berapa gitu, akhirnya kita dikenakan ratusan ribu padahal intinya ditipu lah gitu aja enaknya. Harus sampai hotel segala macam, ya itu resiko. Artinya itu pengalaman karena waktu itu kalaupun masih ada Traveloka kan masih baru-baru, jadi kadang kita bisa ngecek langsung di bandara segala macam. Ya intinya kita yang penting berani aja. Nothing tulus aja gitu kan. Pernah juga kehabisan duit, nginep di bandara Surabaya dari Jogja pakai travel. Itu
terus tiket yang murah adanya tengah malam, datang kami subuh, jadi paksa tidur di musola bandara dari pagi sampai malam berangkat. Itu demi mendapatkan tiket yang murah. Susah. Ini pengalaman, itu salah satu. Terus makan pernah seadanya juga, makan nasi bungkus yang 10.000 di luar bandara tuh ada. Jadi sekarang pun kadang kalau kita kemana gitu ya, terus nanggung gitu kalau kita nyampe ke satu tempat atau satu negara tengah malam. Kan nanggung kalau masuk hotel tengah malam. Iya, bujur. Jadi kita nginep aja di bandara. Oh, di bandara. Nanti pagi baru kita keluar jalan, baru siang atau sorenya masuk. Rancak lah kan lah tuh di bandara, menginap di bandara. Banyak. Maksudnya itu di bandara itu memang ada penginapannya kah atau di ada yang kursi ada itu? yang nggak ada di kursi. Oh, di lantai pun bisa. Cuman kan diusir orang itu. Nggak ada. Oh, diusir. Asal kita jangan menghalangi. Oh iya. Kalau kita guringnya di depan restoran orang ya pasti dilarang. Jadi contoh kayak di Malaysia itu bandaranya luas bandar. Nah itu kita bisa tidur aja di situ. Sebenarnya ada hotel-hotel dekat bandara yang tidak jauh, tapi kan nanggung kalau hotel. Iya. Ada juga namanya hotel kapsul, guring seawakan aja, jadi kayak lorong gitu. Guring seawakan aja, tapi lega, tapi cukup guring. Tapi kan biaya ya, nanggung. Tapi kalau mau dicoba juga nggak masalah. Di Jepang juga nyampainya tengah malam, jam 1 malam. Itu pagi baru kita keluar, tidurnya di bandara juga. Di Hong Kong juga pernah. Besok pagi kita berangkat dari Hong Kong ke Jepang. Dari Hong Kong ke Filipina. Kita ke Manila waktu itu 4 sampai 5 jam. Nah, tapi nanggung kan kalau pagi-pagi kita repot dari penginapan. Jadi akhirnya kita datang sebelumnya. Jadi sore kita datang, nginep, pagi baru berangkat. Jadi nginep di bandara. Negara paling berkesan loh selama traveling. Sebenarnya semuanya berkesan, tapi kalau boleh memilih untuk Asia itu Jepang. Kenapa nilai kalau boleh gue bilang, lu jangan tua dulu, lu jangan mohon maaf mati dulu, lu harus ke Jepang. Jepang itu bukan negara Muslim memang. Iya. Tapi kehidupannya seperti Muslim, kebersihan, bersih, sebagian dari iman. Iya. Mohon maaf, kadang negara yang Muslim mayoritas pun kadang kayak kita gitu ya. Kadang kebersihan nggak sebersih mereka. Ya itu mana ketertibannya. Nah jadi di Jepang itu enak banget hidup menurut kami yang memang bukan orang Jepang, apalagi orang Jepang mungkin memang pasti betah. Seandainya punya uang, punya waktu, punya berapa tahun gitu, kita pengen hidup di Jepang. Karena Jepang itu negara yang sehat, dia tidak ada makanan pengawet macam-macam. Infonya tuh sebelum adanya COVID ini kan sudah pakai masker, orang tertib sudah pakai. Betul. Nah dulu juga aku bingung di setiap bandara bagi di Jepang orang pada pakai masker karena memang kita belum ada COVID pun kan sebenarnya penyakitnya itu di mana-mana. Mereka pakai masker gitu. Karena memang mereka bersih kayak cuci tangan, terus antri pun mereka sudah memang jarak, belum ada berkerumun kayak kita. Makanya Jepang itu sebenarnya plus minus ya, ada minusnya ada plusnya juga. Dia negara yang sehat karena pemerintahnya benar-benar mengatur namanya makanan-makanan itu zat-zat berbahaya. Contoh, dia tidak ada seperti kita yang pentol-pentolan di pinggir jalan. Kalaupun ada bakso dia di restoran. Kalaupun ada kayak saus-saus yang berpengawet tuh dia nggak akan jual. Indomie aja kan nggak lolos masuk Hongkong, Jepang. Harus ada dirubah untuk zat-zat tertentunya. Nah itu terus pendapatan masyarakatnya juga pada makmur karena pemerintahnya tuh kan kaisar, dia kerajaan, tidak ada pemilu di sana. Pemilu itu sebenarnya menghabiskan dana besar. Selain ada plus minus ya, demokrasi itu menghabiskan biaya tidak sedikit, itu pun kadang banyak kecurangan. Fakta menariknya di Jepang nih, kan Jepang nih memproduksi barang-barang digital, barang-barang otomotif. Benar. Cuman di Indonesia otomotifnya laku, sedangkan di Jepang rata-rata orang pakai sepeda, jalan kaki. Benar. Nah itulah kita berbicara lebih dalam Jepang ya, karena Jali juga menanyakan, jadi aku bicara. Jadi sebenarnya sebelum jauh abang pernah ke Jepang itu banyak mempelajari Jepang juga, karena om aku itu ada kerja di Jepang berpuluh-puluh tahun, jadi aku sedikit banyak tahu selain juga baca di internet segala macam. Nah menariknya di Jepang dia ada namanya sistem ekonomi, kalau nggak salah ya, mau diralat namanya itu dumping. Intinya aku lupa dumping atau apa gitu, yang jelas teknologinya sistemnya gini supaya masyarakatnya produktif. Jepang itu menjual lebih mahal di dalam negerinya ketimbang di luar. Contoh, dia produksi barang entah ini elektronik atau apa,
dijual sama masyarakat Jepangnya 10 juta misal. Lebih mahal daripada dijual ke Indonesia. Di Indonesia bisa 8 juta. Supaya orang Jepang berpikir daripada gue beli, gue ciptain. Iya. Itu satu, itu udah lama. Itu udah lama. Iya. Kenapa Jepang itu maju? Jadi terus yang kedua, dari asupan gizi di sana lah, memang Tuhan itu maha adil ya. Selain memang Jepang ini tempat pusatnya gempa itu tiap hari hampir ada di sana. Iya. Tsunami itu tiap tahun pasti ada di sana. Tapi dia diberikan satu kelebihan. Pernah mendengar makanan ikan namanya plankton? Nah, di Jepang itu, di laut Jepang ketemunya arus panas dengan arus dingin di laut, menciptakan Urosio sama Urosio, lupa aku bahasanya. Jadi ketemu arus panas, arus dingin di laut sehingga banyak plankton. Plankton itu makanan ikan. Jadi ikan-ikan yang ada di daerah-daerah Cina segala macam, di Atlantik itu, di Pasifik itu, iya, ngumpul ke sana. Makanya Jepang itu penghasil ikannya luar biasa. Makanya di sana murah. Makanya cerdas, orang yang sering makan ikan itu itu salah satu kelebihan Jepang. Banyak hal kelebihan Jepang, kayak yang kata kamu, dia memang teknologi. Jadi dia otomotif segala macam, manufaktur. Kenapa? Karena dia pernah dibom atom sama Amerika, Nagasaki sama Hiroshima. Sampai sekarang nggak bisa ditanam buah-buahan macam-macam Jepang itu karena dampak radiasinya. Betul. Tapi dia SDM-nya maju, pinter. Nah, SDM-nya itu ibaratnya kita penghasil biji besi, diambil, diekspor, dijual ke Jepang. Jepang bikin alat berat, dioper lagi, dijual mahal. Sama kayak kita nanam pisang. Betul. Pisangnya kita jual, orang bikin ya, pisang goreng kita beli. Betul. Padahal Jepang kalau dibanding kita sumber daya alamnya dia kalah jauh, tapi SDM-nya luar biasa. Di samping memang dia pernah jajah Indonesia ya, memang pemikirannya itu maju, dan orang Jepang itu dia sopan santunnya tinggi, ya.